Halo, pernahkah Anda tidur di negara Anda sendiri dan bangun di tempat yang sama keesokan harinya, tetapi di negara lain? Itulah gambaran rakyat Uni Soviet 30 tahun lalu yang terjadi setelah runtuhnya Uni Soviet. Pada 1970-an abad ke-20, Uni Soviet adalah orang besar di segala bidang. Dalam hal uang atau sumber daya, Uni Soviet lebih kaya daripada negara lain manapun. Pada tahun 1975 saja, Uni Soviet memproduksi 490 juta ton minyak mentah, melampaui Amerika Serikat yang merupakan produsen minyak terbesar di dunia saat itu. Tak hanya itu, rata-rata 1 dari 5 pekerja di negeri ini bergelar sarjana atau pernah mengikuti sekolah teknik. Itu menunjukkan bahwa dari segi sumber daya manusia, banyak negara maju yang belum bisa mengimbangi. Namun, dengan kekuatan yang besar, mengapa Uni Soviet jatuh dan tiba-tiba runtuh begitu cepat? Untuk lebih jelasnya, mari kita kembali ke 11 Maret 1985, ketika pemimpin Mikhail Gorbachev menjabat sebagai sekretaris jenderal setelah kematian pendahulunya. Tidak ada yang menyangka kegembiraan Tuan Gorbachev hari itu menjadi kesedihan yang tak terlukiskan dari ratusan juta rakyat Soviet. Karena begitu dia menjadi kapten kereta Soviet, hanya beberapa tahun kemudian Uni Soviet harus bubar. Pusat Riset Opini Rusia pernah melakukan survei terhadap mantan pemimpin ini dan hasilnya cukup mengejutkan. Hingga 51% orang Rusia berpikir bahwa Gorbachev masih memikirkan kepentingan nasional, tetapi perhitungannya salah besar, atau lebih tepatnya, dia berbudi luhur tetapi tidak memiliki bakat. 22% menganggapnya penjahat karena membongkar kekuatan besar. Hanya 11% yang menganggap dirinya berani karena berani mereformasi negara. Orang-orang lainnya tidak memikirkan hal yang lebih positif. Jadi, apa yang dilakukan Gorbachev yang dibenci lebih dari separuh penduduk Rusia? Mari kita lihat beberapa kebijakannya yang luar biasa. Segera setelah berkuasa, Gorbachev mengumumkan bahwa ekonomi Soviet sedang bermasalah dan ekonomi perlu direformasi. Kesalahan pertama Gorbachev adalah mereformasi terlalu tergesa-gesa, dan melakukannya dalam skala besar. Gorbachev memperkenalkan reformasi alkohol untuk membendung alkoholisme yang memburuk di Uni Soviet. Negara mendorong harga anggur Vodak, menyebabkan harga anggur dan bir meroket. Pabrik anggur terpaksa tutup karena tidak bisa menjualnya. Negara bahkan melarang adegan minum di film juga dipotong dari film. Tapi kalau memang mau minum, orang akan mencari jalan dan jalan ke sini adalah pasar gelap. Orang masih minum alkohol daripada air, dan tentu saja saat ini anggaran negara telah kehilangan banyak pendapatan. Defisit anggaran mencapai 100 miliar dolar Amerika, setara dengan 500 miliar dolar Amerika dengan nilai tukar saat ini. Jadi reformasi pertama gagal dan menimbulkan defisit anggaran nasional. Namun pada tahun 1970, harga minyak meroket ketika negara lain mulai mengeksploitasi minyak secara besar-besaran. Di Arab Saudi saja, produksi minyak meroket dari 2 juta barel menjadi 10 juta barel per hari. Sementara itu, permintaan kekayaan dunia tetap tidak berubah. Akibatnya, harga minyak anjlok pada tahun 1981 menjadi 35 dolar per barel, kemudian pada tahun 1986 menjadi kurang dari 10 dolar. Untuk ekonomi yang sangat bergantung pada pendapatan minyak, Uni Soviet mendapat pukulan telak. Pada tahun 1986 saja, Uni Soviet kehilangan lebih dari 20 miliar dolar karena minyak. Belum lagi bencana pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang juga menyebabkan pamor industri energi Soviet sangat berkurang. Laju pertumbuhan ekonomi merosot tajam dari 2,3% menjadi minus 11%. Cadangan emas menguap lebih cepat dari air yang menguap dari 2.500 ton menjadi 240 ton. Utang luar negeri meningkat dari 25 miliar menjadi 103,9 miliar dolar Amerika. Memang benar anjing itu menggigit baju yang robek, ekonomi turun drastis dan Uni Soviet jatuh ke dalam krisis pangan. Meskipun Uni Soviet menghabiskan 12 miliar dolar untuk pertanian, masalahnya adalah kurangnya tenaga kerja. Karena orang suka tinggal di kota. Dengan demikian, hasil pertanian tidak dapat memenuhi permintaan. Impor pangan juga tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat. Saat ini pemerintah harus kembali ke zaman perangko, untuk membeli apapun harus dibatasi, bahkan tisu toilet. Orang tidak tahu di mana harus membeli, sehingga mereka harus pergi ke pasar gelap untuk membeli barang dengan harga selangit. Pada akhirnya, inflasi tidak bisa dihindari. Pada tahun 1989, inflasi telah meningkat menjadi 7,5%. Tidak dapat menyelesaikan masalah di atas, Sekretaris Jenderal memilih dirinya sendiri sebagai presiden pada awal tahun 1990. Dia adalah presiden pertama dan satu-satunya dari bekas Uni Soviet. Pada akhirnya, Gorbachev memiliki kebijakan lain yang sangat bodoh. Itulah liberalisme dan keterbukaan politik. Tapol bebas pulang, berbuat semaunya. Dan pers bebas berbicara tentang politik, bahkan menerbitkan artikel yang mengkritik pemerintah yang memuji demokrasi Barat.
Hal ini menimbulkan dua konsekuensi. Yang pertama, para tahanan politik, setelah dibebaskan, memiliki kesempatan untuk memanggil dan memprovokasi orang untuk berdiri dan menuntut pembubaran Uni Soviet. Apalagi semua informasi buruk seperti kekurangan uang negara, kekurangan pangan internal, juga dimuat di surat kabar, sehingga masyarakat yang bosan menjadi semakin panik. Akibatnya, tiga negara Lituania, Latvia, dan Estonia semuanya ingin merdeka. Dan di Uni Soviet, ketiga negara ini memiliki industri paling maju, terkaya. Jadi mereka percaya bahwa jika mereka tidak terikat di Uni Soviet, mereka akan sekaya Jerman. Gerakan protes yang menuntut penulis semakin kuat. Pada Agustus 1991, kudeta Soviet terjadi dengan tujuan menggulingkan Presiden Gorbachev namun gagal. Akibatnya, partai dan negara federal juga hampir lumpuh. Pada tanggal 21 Desember 1991, 11 republik memutuskan untuk menandatangani perjanjian pembubaran perhimpunan untuk mendirikan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka. Akhirnya, pada malam tanggal 25 Desember 1991, Gorbachev mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Bendera persatuan secara resmi diturunkan dari atap Kremlin, menandai berakhirnya rezim sosialis Uni Soviet setelah 74 tahun berdiri. Akhirnya Uni Soviet yang besar hanya tinggal di buku-buku sejarah. Terima kasih telah menonton seluruh video. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.